kekuatan kita, berdasarkan kemampuannya kita, berdasarkan hebatnya kita. Terkadang kita semakin terpuruk, terkadang kita semakin lemah, terkadang kita semakin dan semakin jatuh ke dalam, terkadang kita semakin jatuh dan semakin terjatuh lagi. Karena kenapa? Karena kekuatan yang kita andalkan, kekuatan yang kita miliki justru tidak bisa menguatkan kita sebagaimana yang kita harapkan. Saya percaya di tengah-tengah keluarga Manoah dan istrinya, mereka sebelum ada berita tentang kelahiran seorang anak ini, pasti juga mereka mengalami keadaan yang sangat-sangat tidak baik, yang sangat-sangat tidak manusiawi. Pasti mereka memikirkan keadaan mereka. Karena kenapa? Karena pasti mereka merindukan seorang anak. Tapi ketika ada berita tentang kelahiran anak, saya percaya ada kekuatan di antara mereka, ada pemulihan di antara mereka kembali. Tapi kenapa kekuatan itu terkadang tidak terjadi dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaannya. Terkadang kekuatan yang kita miliki adalah kekuatan yang tidak membuat kita kuat di dalam Tuhan. Ketika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, ketika kita tidak memiliki komunikasi dengan Tuhan, saya percaya kita tidak pernah akan kuat menjalani hidup ini. Kita tidak pernah akan kuat melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, jikalau kita mengikuti kekuatan kita secara manusia. Kita pasti akan kalah. Kita pasti akan mengalami keterpurukan baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang berbahagia ini, saya kurang tahu apapun keadaan yang kita alami. Mungkin yang kelihatan bagi kita sedang mengalami persoalan dengan kesehatan. Kita sedang mengalami banyak musibah. Kita mengalami banyak mendengarkan berita-berita yang membuat kita takut. Kita banyak melihat berita-berita baik di TV, mungkin dengan keluarga, di mana-mana ada banjir, ada gempa. Mungkin kita berkata, Tuhan, bagaimana aku ini? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya semakin kuat? Tidak ada selain kita kembali kepada Tuhan. Karena saya percaya kita bisa kuat hanya karena Tuhan. Tidak ada solusi yang lain kita mau cari di tengah-tengah dunia ini, jikalau kita tidak kembali kepada Tuhan. Kekuatan apa yang dialami oleh Manoah dan istrinya? Yang pertama, ketika mereka taat kepada Tuhan. 2 kali malaikat Tuhan ini menemui mereka. Di ayat yang keempat dan ayat yang ke-14. Malaikat Tuhan ini menyampaikan kepada mereka dan secara khusus kepada istrinya. Dikatakan bahwa oleh sebab itu peliharalah dirimu. Janganlah minum atau mabuk-mabukan. Secara manusia mungkin mereka pada waktu itu juga menikmati apa yang sudah disampaikan oleh malaikat ini kepada mereka. Kesehatan daripada istri Manoah sendiri Tuhan juga mempedulikannya. Apa yang akan masuk di dalam tubuhnya, karena itu juga akan merusak apa yang menjadi visi Allah lewat keluarga ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang taat. Orang yang taat, orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Secara khusus apa yang disampaikan oleh malaikat ini kepada istri Manoah, supaya dia menjaga dirinya, supaya dia menjaga kesehatan badannya, supaya dia menjaga fisiknya. Mungkin karena dia sudah tua, mungkin karena dia sudah mandul, tetapi Tuhan mau memberikan kesehatan yang baik kepada istrinya. Karena kenapa? Anak yang dia kandung adalah anak yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk jadinya memimpin bangsa Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Kuat karena Tuhan. Yang pertama kita mau taat kepada Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, mungkin ada kesaksian yang kita dengar yang memberkati kita. Itu berguna supaya kita menjaga kehidupan kita. Supaya firman itu ada di dalam hidup kita dan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Sehingga menjaga kehidupan kita secara jasmani dan juga menjaga kerohanian kita. Supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita ada kekuatan. Ada power yang kita miliki yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Bahkan apapun yang kita miliki. Termasuk kesehatan kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita menjaga kesehatan kita, tetap juga terkadang kita mengalami kelemahan secara fisik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana kita memiliki pertumbuhan iman. Di saat situasi yang sulit saat sekarang ini, di saat keadaan yang tidak bersahabat dengan kita saat sekarang ini, terkadang kita tidak kuat dengan iman, tidak kuat dengan fisik kita, maka kita akan mengalami keadaan yang lebih kritis lagi. Mungkin kita bisa stres, kita bisa gila, bahkan kita bisa melakukan keputusan-keputusan yang tidak baik terhadap diri kita. Kita mencari jalan keluar atau jalan pintas. Karena tidak ada kekuatan di dalam diri kita. Kalau kita satu hari saja tidak makan nasi, mungkin kita sudah loyo, sudah lemah. Ibaratnya juga kebutuhan rohani kita. Jikalau kita tidak memenuhinya, kita juga pasti akan loyo. Kita pasti akan jatuh. Seakan-akan kita kuat secara fisik, tetapi di dalam hati kita sedang mengalami gejolak yang begitu besar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari keluarga Manoah dan istrinya, ketika malaikat Tuhan menghampiri, datang kepada istrinya, membawa berita bahwa dia punya anak. Walaupun kondisinya begitu tidak memungkinkan, tapi karena Tuhan yang berbicara, karena Tuhan yang merencanakan, tak ada mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kita hanya ada karena Tuhan. Mungkin bagi kita tidak mungkin, tidak mustahil akan pulih keadaan saya. Mungkin engkau sudah pernah dikecewakan, mungkin engkau sudah pernah ditipu, mungkin engkau sudah pernah dibohongi orang. Tidak mungkin lagi saya akan memaafkan dia. Tidak mungkin saya kuat. Tidak mungkin saya akan bisa pulih kembali. Itu pikiran kita secara manusia. Itu pemahaman kita secara manusia. Tapi mari kita memandang ke depan dengan iman. Aku punya Tuhan, saya punya Tuhan yang tahu keadaan hidup saya. Saya punya Bapa yang tahu keadaan hidup saya. Tidak mungkin dia akan membiarkan saya dalam keadaan terpuruk seperti ini. Tuhan tahu apa yang sedang saya rasakan, yang sedang saya tangisi. Tidak mungkin Tuhan tidak mendengarkan seruan doa saya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan saya menangis seperti ini. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Setiap kita yang mengasihinya, dia pasti akan mengasihi kita. Setiap kita yang selalu datang kepadanya, saya percaya dia mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kuat karena Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita bisa karena Tuhan. Sampai pada minggu ini pun, kita masih bisa bernafas, kita masih memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, bahkan menikmati makanan secara jasmani, bahkan apapun yang kita miliki masih ada bersama dengan kita. Itu semua karena ada Tuhan yang memberikan. Itu semua karena ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Maka kita selayaknya berkata, Tuhan, aku kuat karena Engkau. Jika aku memandang keadaanku sebenarnya, saya tidak kuat secara manusia. Jika aku memandang sekeliling saya takut. Berbagai macam bencana yang terjadi. Saya takut. Tapi saya berani, saya kuat karena ada Engkau Tuhan.
yang tidak pernah meninggalkan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kuat, mari kita taat kepada Tuhan. Kita akan merasakan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kuat karena Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber penghiburan. Ketika Manoa dan istrinya mendengarkan kabar tentang lahirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka, mereka pasti bersukacita. Mereka pasti mengalami kebahagiaan. Dikatakan bahwa ketika berita ini mereka dengar, istrinya pergi kepada suaminya memberitahukan. Bahkan kedatangan malaikat kedua kalinya, mereka ada bersama. Di situ mereka ditambahkan keyakinan mereka bahwa keadaan itu akan mereka alami. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai dikatakan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bukankah di dalam kehidupan kita silih berganti persoalan hidup, Tuhan pasti akan memberikan penghiburan juga. Tuhan pasti akan buka solusi. Kenapa Tuhan memberikan solusi? Kenapa Tuhan membuka jalan? Kenapa Tuhan memberikan penghiburan? Supaya menambahkan kekuatan kita. Kamu yakinlah, imanilah apa yang sudah engkau dengar, apa yang kamu percayakan, apa yang kamu baca dari firman Tuhan. Imanilah itu, pasti akan terjadi dalam kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Manoa dan istrinya, ketika mereka mengimani apa yang sudah disampaikan oleh malaikat ini, dalam perbuatan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terkadang ketika kita sudah menemukan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik dalam menjalani hidup ini, terkadang kita lupa kepada Tuhan. Tuhan itu sudah membuat kita bahagia, ketawa, senyum. Tapi terkadang kita lupa siapa yang memberikannya. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan tidak butuh banyak harta kita berikan kepada Dia. Tuhan tidak butuh banyak persembahan yang kita berikan kepada Dia. Tetapi Tuhan hanya butuh kehidupan kita. Apakah engkau dan saya mempersembahkan semuanya kepada Tuhan? Artinya totalitas kehidupan kita ini, kita menyerahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Saya tidak mampu menjalani hidupku dengan sendirinya. Saya tidak mampu mengontrol diri saya. Terkadang kalau saya mengontrol diri saya, justru bukan saya kontrol, justru saya semakin terpuruk di dalamnya. Keinginanku yang membuat aku semakin jatuh dan semakin jauh daripada Tuhan. Bagaimana saya bisa mempersembahkan tubuhku di hadapan Tuhan? Justru saya semakin jauh daripada Tuhan. Bukankah sering kita mengalami hal demikian, Bapak Ibu Saudara? Minggu ini kita berjanji, besok sudah berubah. Karena kenapa? Karena keinginan dan apa yang dilihat oleh mata, terkadang itulah yang lebih kuat di dalam hidup kita, yang lebih mengontrol diri kita, supaya kita melakukan dan mencapai apa yang kita inginkan. Padahal itu bukan yang Tuhan rindukan kita lakukan. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Jikalau Manoa dan istrinya mereka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, karena berita yang mereka dengar dan mereka mengimaninya, dan saat ini kita hanya mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Berikan waktumu, jam doamu, baca dan merenungkan firman Tuhan 10-15 menit. Saya percaya waktu itu jikalau kita menggunakannya dengan baik, begitu berkualitas dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kekuatan. Kita tidak mudah loyo, kita tidak mudah jatuh walaupun ada persoalan hidup. Setiap kita pasti beda-beda persoalan. Tapi setidaknya ketika ada persoalan, kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah bersungut-sungut. Karena kenapa? Karena aku kuat, Tuhan. Saya pasti kuat. Karena aku memiliki Engkau, sumber kehidupan ini. Saya pasti mampu menjalani hidup
memegang tangan saya. Ketika orang lain tidak mengerti dengan keadaan saya, tidak peduli dengan saya, ketika orang lain meninggalkan saya, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dari keluarga Manoah yang tidak mungkin punya anak, tapi Tuhan mereka dikuatkan. Kiranya kita juga, mungkin bukan persoalan anak yang kita alami saat sekarang ini, mungkin pekerjaan, kesehatan kita, usaha kita, hubungan kita dengan suami dan istri, dengan anak-anak. Ingat, engkau harus kuat. Ingat, saya harus kuat. Saya mau taat kepada Tuhan. Penghiburan pasti Tuhan berikan bagi saya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dengan keadaan yang kita alami saat sekarang ini, mari kita kuat di dalam Tuhan. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Karena kita punya Bapa, Gembala yang baik, yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita ke jalan yang Dia mau. Firman Tuhan yang akan menggembalakan kita. Bukan hanya ketika engkau mendengarkan khotbah engkau digembalakan, tapi ketika engkau membaca firman, saya dan Bapak Ibu sedang digembalakan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk lebih baik dan kuat menjalani hari-hari. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, menjalani kehidupan kita 1 minggu lamanya. Katakan di dalam hatimu, saya kuat karena Tuhan. Saya mampu karena Tuhan. Saya bisa berdiri karena Tuhan. Saya bisa ketawa karena Tuhan. Walaupun keadaan mustahil membuat kita bisa kuat, tapi kita melihat tangan Tuhan akan memegang kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Pagi hari ini sungguh menguatkan kami. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami bisa berdiri karena Engkau. Kami bisa memanggil nama-Mu karena Engkau ada bersama dengan kami. Walaupun keadaan dan situasi mustahil, kami bisa kuat. Mustahil kami bisa bahagia. Mustahil kami bisa bersuka cita. Tapi karena ada Tuhan, kami hidup di dalam Engkau. Kami menikmati kekuatan yang baru. Kami dipulihkan supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi pemenang dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami sungguh menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan. Abang berdoa untuk keluarga Ko Andi, Ci Anita, adik Kamil dan Fania dan orang tua kami. Tuhan kuatkan mereka. Kami tidak tahu apa pergumulan yang mereka alami, tapi kami percaya Tuhan, ketika mereka mau taat, mau melakukan firman, penghiburan dan sukacita daripada Tuhan pasti mereka alami dalam hidup mereka. Berkati keluarga Ko Billy, Cesiucen adik Kamil yang ada di Palembang, Tuhan kuatkan mereka dalam usaha dan pekerjaan, baik di Lampung Ko Billy, di Palembang Cesiucen adik Kamil yang Tuhan tolong. Usaha boleh lancarkan Tuhan. Lebih kami berdoa untuk keluarga Cenovi, Sesu Hermansyah, keluarga Philip dan Ceveli dan juga Cik Kristi. Tuhan berkati keluarga ini. Kiranya Engkau menguatkan mereka dalam setiap usaha mereka. Tuhan tolong mereka. Demikian juga untuk Cemeli dan Celi. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kiranya Engkau Tuhan yang memulihkan mereka. Lewat makan dan minum yang mereka konsumsi bisa pulih kembali. Pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan tolong lancarkan Tuhan. Berdoa juga keluarga Ko Abu, Ibu Fatimah di kami Seoling ada di Jakarta. Tuhan berkati keluarga Ko Abu dan usaha. Ibu Fatimah dan kami Seoling dalam persiapan untuk operasi. Kiranya dengan campur tangan Tuhan boleh jalan. Berdoa juga untuk Ranto, Tuhan berkati bengkelnya, Kokisun juga untuk dagangannya, dan keluarga Yamoy dan susu setiap hari mereka buka toko di Natal. Tuhan Yesus juga yang boleh melancarkan semuanya. Kami dan istri dan anak kami yang